Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bertemu dengan saudara lagi dalam renungan pagi dengan saya Pendeta Hermon Sregar. Mari kita akan membaca Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8. Ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang kemarin. Sekarang kita melihat ayat 26 sampai dengan ayat 30. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Titik tolaknya adalah bicara penderitaan kemarin. Saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa semua makhluk menderita. Kalau yang tidak percaya, penderitaan itu adalah dasar untuk datang kepada Tuhan. Mereka yang percaya, penderitaan itu adalah proses untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadi dua hal yang berbeda harus kita tahu ya. Bagi yang tidak percaya, penderitaan itu ya adalah sarana, cara untuk dekat dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Tetapi bagi yang percaya, penderitaan itu adalah proses untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini bagi orang yang percaya, ternyata penderitaan itu punya maksud yang lebih dalam lagi. Karena saudara, dengan kita menderita, sekarang peran Roh Kudus itu lebih luar biasa. Ya, jadi Roh Kudus itu menolong kita dalam penderitaan demi penderitaan kita itu. Sehingga dikatakan dalam ayat 26 itu, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam arti saudara, Roh itu berperan aktif sekarang. Mungkin kita menderita, kita berdoa, kita meminta sesuatu seperti buntu jalannya. Tapi kita harus sadari bahwa ternyata dikatakan di sana Roh itu berdoa untuk kita. Lihat ayat 26 dan ayat 27 di sana. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Lihat sana, orang yang menderita susah berdoanya. Hanya paling mungkin berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan bebaskan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sayanglah kepada saya, Tuhan berilah belas kasihan-Mu kepada saya. Tapi hatimu yang paling dalam itu loh, dalam penderitaan demi penderitaan itu, Roh itu menangkap apa yang engkau keluhkan, apa yang engkau engkau rasakan dalam hidup itu. Sehingga Roh itu berdoa kepada Bapa, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu. Dan dikatakan dalam ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Dia selidiki hati nurani kita, lalu Allah mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ini luar biasa saudara. Inilah yang menjadi penolong bagi kita. Jadi kalau saudara menderita, percayalah bahwa Roh Kudus itu menolong saudara. Mungkin tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi. Saking beratnya penderitaan itu. Ya, saking beratnya penderitaan itu. Ya, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus itu menolong kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya kalau saudara menderita, jangan terlalu banyak ngedumbel. Jangan terlalu banyak marah-marah. Jangan terlalu banyak emosi. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Jangan terlalu banyak menyalahkan diri sendiri. Jangan terlalu banyak menyalahkan situasi. Perbanyak hanya mengatakan, Tuhan tolong saya. Tuhan beri jalan keluar kepada saya. Dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Dengan hati yang benar-benar terpusat kepada Tuhan. Maka kita akan ditolong oleh Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan itu. Itulah baiknya Tuhan kepada kita. Itulah bedanya kita. Yang menderita, orang percaya yang menderita. Dia punya Roh Kudus yang menolong dia untuk berdoa. Yang kedua, saudara, kita lihat dalam ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua adalah, kalau kita menderita, kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam penderitaan kita. Artinya apa? Artinya saudara, kita menderita, Allah tahu penderitaan kita, Allah tahu persoalan kita. Dan
Allah membiarkan penderitaan itu untuk mendekatkan kita dengan Tuhan, untuk kita mengenal Tuhan dengan baik, untuk kita mengetahui maksud-maksud Tuhan dengan baik. Makanya dikatakan Allah turut bekerja. Dalam penderitaan itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadang-kadang penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kita tidak sombong. Kadang-kadang penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kita tidak lagi berjalan dengan ego kita. Kadang-kadang penderitaan itu Tuhan biarkan supaya kita bisa menekan semua keinginan-keinginan daging kita. Makanya kita dibuat menderita. Supaya semua keinginan daging itu mati, keinginan daging itu tidak lagi menguasai hidup kita. Makanya Tuhan membuat kita sedikit menderita. Karena saya bilang kemarin kepada saudara, penderitaan itu biasa saja. Nah, itu yang harus kita sadari adalah Allah turut bekerja di sana. Jadi Anda harus bersyukur. Saya dan saudara harus bersyukur bahwa ternyata dalam penderitaanku, dalam sakitku, dalam kecewaku, dalam lukaku, Allah turut bekerja di sana. Dia selalu merangkulmu. Makanya jangan benci. Kalau saudara dibenci orang, jangan balas dengan kebencian. Kalau saudara disakiti orang, jangan balas menyakiti orang. Karena apa? Karena kita tahu Allah turut bekerja di sana. Allah ada di sana. Jadi jangan pernah berusaha dengan keinginan-keinginan dagingmu, dengan hebatnya pengetahuanmu, engkau akan berusaha untuk mencari solusi, mencari jalan keluar. Saudara akan lebih banyak gagal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 29 sampai 30. Allah konsisten dalam panggilannya kepada kita. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau kita menderita, kita harus percaya Roh Kudus berdoa buat kita. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam penderitaan kita. Yang ketiga, Allah konsisten dalam panggilan kita. Artinya apa? Allah tidak berubah. Dalam arti kalau engkau menderita bukan berarti Allah mengabaikan semua panggilannya buat kamu. Bahwa justru kalau kita menderita dikatakan, ya di dalam ayat 29 itu, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dipilih, ditentukan dikatakan. Ya kan? Ditentukan. Lalu mereka yang ditentukan itu katanya dipanggil. Mereka yang dipanggil itu dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan itu dikatakan dalam bagian itu dimuliakan. Nah, ini perjalanan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi mulai dikatakan tadi dalam ayat 29 itu, ya, mulai ayat dikatakan dipilih, ditentukan, lalu yang berikutnya dipanggil, lalu yang berikutnya dibenarkan dan dimuliakan. Jadi Allah konsisten. Gak ada yang berubah, saudara. Jadi saudara boleh menderita. Saya boleh menderita. Saya boleh kecewa banyak hal dalam hidup ini. Tapi Allah konsisten dalam panggilan kita. Allah nggak pernah merubah panggilannya buat saya dan saudara. Jadi kita harus bahagia dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah bergeser. Sesakit apapun hidup kita, Allah selalu ada bersama dengan kita. Nah, itulah keunikan kita. Waktu kita menderita, waktu kita mungkin seperti tidak berdaya, tertindih dengan beban berat, Allah konsisten dengan panggilannya. Jadi jangan coba-coba mengatakan kalau saudara menderita, saudara jatuh, dan lain sebagainya, lalu saudara katakan Allah berpaling dari saudara. Allah tidak pernah berpaling. Allah konsisten. Hanya mungkin waktunya yang tadinya mungkin prosesnya sekian tahun, karena mungkin kita tidak konsisten, Allah konsisten. Mungkin jadi berputar jalannya. Sama dengan Israel itu kan. Waktu dia mau ke padang gurun itu saudara. Itu mungkin 10 hari 2 minggu udah nyampe di sana. Tapi kenapa jadi berpuluh-puluh tahun? 40 tahun kita tahu ya. Kenapa jadi 40 tahun? Dia muter di sana. Itu namanya. Jadi itu yang saya katakan. Itu perjalanan yang saya katakan perjalanan yang sangat melelahkan sebenarnya. Mengikut Tuhan itu perjalanan yang sangat melelahkan. Tapi ingat baik-baik, Allah konsisten. Sampai hari ini pun hadirnya Yesus hadir, gereja hadir, Allah tetap konsisten kepada Israel. Jadi jangan katakan Allah tidak konsisten kepada Israel. Allah tetap memilih Israel. Ya, Allah tetap memilih Israel. Nanti panjang kita membicarakan itu di pasal 9, pasal 10, pasal 11 kita akan lihat nanti saudara. Ya, kita seperti melihat mungkin Israel ini seperti tidak dipakai, tapi Allah konsisten. Nah, ini ayatnya. Ini ayatnya. Bahwa apa yang dimulai oleh Allah, Allah konsisten. Allah tidak pernah mengubahnya. Ya, yang ada Allah menggenapinya. Allah menggenapinya supaya apa? Supaya semakin sempurna, semakin sempurna. Ya. Makanya sama dengan Taurat juga kan. Apakah Allah membatalkan Taurat? Allah tidak membatalkan Taurat. Allah menggenapi Taurat dalam Yesus. Sehingga Taurat itu disederhanakan, tapi sulit untuk mengerjakannya. Karena Taurat itu disederhanakan dengan hukum kasih itu. Nah, itu contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya yang mengatakan bahwa
Allah itu konsisten, Allah itu tidak pernah berubah. Dalam hal apapun Allah tidak pernah berubah dalam hidup kita. Jadi saudara, sekali lagi, bagi kita orang percaya, kalau kita menderita, ingat baik-baik, ada Roh Kudus yang menolong kita dalam berdoa. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam penderitaan kita. Dan yang ketiga, Allah konsisten ya dalam panggilannya bagi kita. Jadi sekalipun engkau lemah, Allah konsisten. Amin. Ya, semangat hari ini lagi. Ya, bersukacita hari ini lagi menghadapi hari-hari bersama dengan Tuhan. Karena Allahmu tidak pernah berubah, Allahmu setia kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman pagi hari ini. Firman yang menguatkan, meneguhkan, membangun iman percaya kami. Kami sangat percaya Roh Kudus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya hidup kami lebih baik lagi. Hari-hari kami lebih baik lagi. Dan Tuhan memberkati lagi pagi ini dan seterusnya sepanjang hari ini. Beri kami terus hati yang mendekat kepada Tuhan. Semua penderitaan, semua persoalan, semua pergumulan, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Perkuat roh kami, supaya tubuh jasmani ini takluk kepada roh itu. Perkuat roh kami, supaya kami tidak hidup dalam daging kami dengan hawa nafsu kami. Tapi biarlah kami Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Sehingga kekuatan daripada roh itu membangun iman percaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati republik ini, berkati orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan pagi hari ini. Saya senang terus bersama dengan saudara. Dengarkan dengan baik dan ikuti dengan baik, pasti engkau diberkati. Saya undur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.